Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali bersama Bahasa Cerita TV di episode 18, di mana setiap kali episodenya Bahasa Cerita TV memiliki segmen tema Ngolotok Politik. Setiap episode juga kita selalu menghadirkan beberapa tokoh politik, baik itu juga dari kalangan politisi yang memang sudah legislatif maupun pemula atau dia akan menuju gedung parlemen di DPR. Kali ini saya kehadiran tamu istimewa yang cukup punya karya, juga terlibat dalam pesta demokrasi 5 tahunan di pencalegan pemilu 2024. Saya hari ini bersama Kang Banu. Kang Banu, siap. Lengkapnya apa teh? Banu Lesmana Bagaskara. Weh, saking panjangnya saya lupa, guys. Sehat tapi ya? Sehat. Alhamdulillah, guys. Sekarang saya berkesempatan bersama beliau. Tentu tidak mudah karena waktu juga kadang-kadang kesibukan, kita harus menyamakan waktu ya, Kang ya. Betul. Terima kasih udah hadir di Bahasa Cerita TV buat episode 18. Memang sebenarnya saya tunggu-tunggu. Menarik lah bahwa di perhelatan pemilu ini kan banyak juga tokoh-tokoh muda yang belum terlibat. Nah, salah satunya Kang Banu. Kang Banu, saya mau tanya, latar belakang dari Kang Banu ini sendiri kan selain di organisasi, saya partai PDIP ya, namanya Repdem. Repdem ya, banyak malang melintang lah di dunia organisasi. Nah, bisa sedikit diceritakan Kang Banu latar belakang itu tersebut? Oke, jadi gini, Kang Dani. Siap. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya sudah mengundang saya untuk bisa datang nih ke podcast istimewa. Iya, podcast tanpa studio. Bisa di mana-mana. Di mana-mana. Jadi oke, terima kasih Kang Dani. Jadi awal saya masuk dunia politik itu pertama, saya banyak bermasyarakat, banyak menemukan masalah-masalah. Di situ saya diajak untuk masuk ke dalam langsung partai ini. Di PDI Perjuangan itu ada beberapa tingkatan Kang Dani. Dari yang paling bawah, yaitu anak ranting. Anak ranting. Alhamdulillah, waktu tahun 2014, saya mendapatkan kepercayaan. Saya ditunjuk menjadi ketua anak ranting. Kalau anak ranting itu tingkat RW. Oh iya, paling bawah ya? Paling bawah di tingkat RW, saya menjadi ketua anak ranting di RW 5 Kelurahan Sukasari, Bogor Timur. Nah, di situ saya banyak belajar dari para senior-senior di partai bahwa partai politik itu ada untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Karena yang terjadi ketika regulasi muncul, regulasi-regulasi yang baru muncul, pembangunan terjadi, pasti ada aja masalah. Betul. Nah, di situ saya banyak belajar bagaimana mengatasi solusi-solusinya, mengatasi permasalahan tersebut dengan menawarkan solusi-solusi yang ada. Mungkin bisa solusi yang terbaik, jalan tengah, agar bisa menjadi win-win solution. Itu dari pertama anak ranting, Kang Dani. 2014. Selanjutnya saya masuk di Karang Taruna tahun 2017. Saya waktu itu langsung masuk menjadi pengurus Karang Taruna Kota Bogor. Di tahun yang sama saya juga bergabung menjadi wakil sekretaris DPD KNPI Kota Bogor. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang itu 2 periode berarti. Nah, sekarang periode yang berbeda saya jadi wakil ketua. Bidangnya apa? Saya di bidang koperasi, UMKM, ekonomi, kewirausahaan pemuda. Jadi karena latar belakang saya di luar organisasi dan partai politik, saya ini juga punya usaha yaitu koperasi, di mana koperasi ini juga kita ingin menggalakkan program untuk masyarakat bisa menabung. Dimulai dari yang paling kecil, Rp1.000 per hari. Benar. Nah, itu. Nah, sampai hari ini 2019 itu saya maju menjadi calon legislatif. Itu yang pertama. Perdana ya? Pertama kali saya maju calon legislatif. Waktu itu umur saya masih umur 21 tahun. Nah, mungkin kalau dikatakan kemarin waktu DCT kayaknya saya yang paling muda di data KPU itu. Tapi kebetulan 2019 itu bukan nasib baik. Maksudnya saya belum terpilih menjadi anggota DPRD, tapi saya mendapatkan angka 1862 di Dapil Tanah Sareal. Cukup signifikan bagi pemula ya? Cukup signifikan, suara kedua terbesar di partai. Hanya sayangnya
Partai PDI Perjuangan waktu itu belum mendapatkan 2 kursi. Jadi hanya 1 jadi kursi. satu kursi ya. Suara kedua nggak jadi dewan. Iya, iya. Insya Allah tahun 2024 nanti dari sekarang nih saya juga insya Allah akan maju lagi menjadi calon legislatif. Iya. Ya, namanya keberuntungan, Betul. namanya juga takdir. Kita tetap berikhtiar. Betul. Bahwa perjalanan Kang Banu ini cukup dari akar rumput yang memang benar terbawa ya. Betul. Jadi memang pengalamannya juga teruji lah, karena kan memang banyak politik yang instan ya. Iya. Dia tidak punya latar belakang, tiba-tiba dia jadi maju, tapi dia juga kadang-kadang bingung. Dimana ketika tadi balik lagi kalau misalkan bicara pengalaman, kalau tanpa pengalaman juga kan itu tidak berarti Iya. apa-apa. Terlepas dari itu, berarti Kang Bani juga sebagai ketua Repdem. Iya, betul. Nah, berarti ketua Repdem Kota Bogor ya? Iya, betul. Saya partai. Saya partai Saya dari partai. Itu gimana tuh? Bisa diceritakan? Bisa langsung ke jadi saya partai? Nah, jadi ketika 2019 saya nyalek itu, hasil suara kedua, saya ditawarin untuk masuk menjadi ketua saya Oh, partai. berarti dari 2019 Ya, 2019. pasca pencalegan ya? Ya, pasca pencalegan karena dilihat bahwa ada sosok anak muda yang kompeten, Ya. harus diuji dulu nih. Kalau di PDI Perjuangan harus ada pengujian lah, Ya, penggemblengan lah ya. penggemblengan kaderisasi bahwa harus diuji. Kalau anak muda nggak bisa langsung di tingkatan yang paling atas. Makanya dicoba dari saya partai, saya mendapatkan amanat menjadi ketua DPC Repdem Kota Bogor. Repdem itu singkatan dari Relawan Perjuangan Demokrasi. Jadi ini sejarahnya panjang. Tapi itu memang relawan ini memang mayoritas anak muda. Enggak, kalau jadi di Partai PDI Perjuangan, saya partai itu ada beda-beda segmentasinya. Oh iya, yang kalau muda yang merah putih apa? Taruna Merah Putih, Oh. Banteng Muda Indonesia. Kalau Repdem itu latar belakangnya adalah usia produktif, Kang Dani. Jadi usia produktif, mau dia buruh, pekerja, wirausaha, semua yang punya tujuan yang sama. Karena kita berlatar belakang aktivis. Jadi Repdem itu sebelum masuk jadi saya partai di PDI Perjuangan, dia jadi partai dulu. Oke. Namanya PRD. PRD ya. Ya. Emang itu kan partai lama ya? Partai lama. Partai lama ya. Dari partai maksudnya sebelum reformasi ya sudah ada. Betul, sebelum reformasi sudah Oh, ada. jadi itu bentukan dari PRD. Betul, PRD melebur masuk ke PDI Perjuangan sebagai saya partai. Lahirlah Repdem. Nah, Repdem ini salah satu bagian dari saya partai yang memang ketua Kota Bogor ya, Kang Banu ya. Betul. Nah, berarti dari semua perjalanan itu banyak Kang Banu sudah toreh di masyarakat bawah. Berarti kan keberadaan posisi Kang Banu baik dari sisi tadi perjalanannya sampai ke sekarang di Repdem, berarti sosial ke masyarakatnya juga sudah dilakukan ya. Betul. Bukan berarti setelah jadi baru kita melakukan atau mendekati jadi anggota dewan, kita pendekatan dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat, tapi itu sudah dilakukan jauh-jauh hari ya. Sudah dilakukan. Repdem ini karena tadi saya bilang singkatan dari relawan, relawan perjuangan demokrasi. Kita bertugas untuk melakukan advokasi kepada masyarakat. Advokasi di bidang apa? Hukum, advokasi di bidang kesehatan, advokasi di bidang pendidikan. Salah satu contoh di bidang kesehatan, Kang Dani. Kita sudah banyak membantu masyarakat yang belum punya BPJS, kita bantu buatkan. Ya. Kalau yang tidak mampu, itu kita bantu buatkan yang gratis. Ada namanya PBI. Gitu. Berarti di dalam Repdem sendiri dari beberapa program itu sudah mewakili keseluruhan ya, bahwa program itu juga menjadi salah satu prioritas anggota dewan ke depan ya. Iya, betul. Nah, tujuan untuk Kang Bani maju kepada politik, tujuannya itu sebenarnya apa? Gini, ketika kita berbicara politik, politik itu adalah jalan untuk bisa memastikan bahwa masyarakat Indonesia ini bisa hidup dengan layak, Kang Dani. Dalam waktu sampai kurun waktu 5 tahun ke depan, bahkan 10 sampai 15 tahun ke depan, kita berharap nih anak-anak yang lahir nanti bisa hidup, bisa menikmati hasil kekayaan di Indonesia. Betul. Dan juga bisa mengenyam pendidikan sesuai dengan wajib belajar. Ya. Mungkin nanti suatu saat wajib belajar tidak hanya 9 tahun, Ya. bisa naik lagi. Dan juga kebutuhan kerja, kita pastikan lapangan kerja juga masih ada ketika nanti anak-anak kita tumbuh dewasa, betul gak? Betul. Nah, dan juga tadi saya kembali lagi, pembangunan itu akan selalu ada dan terjadi permasalahan ketika ada pembangunan. Nah, disitulah tugas wakil rakyat. Ketika ada permasalahan-permasalahan tersebut, harus menjadi sosok pendengar dan penyelesai masalah. Betul. Ya kan? Ketika masyarakat mengadu, misalkan datang ke kelurahan ditolak, terus mau lari ke siapa? Siap.
Pasti kan Kadang-kadang harus misalkan nanti ditakdirkan di 2024 Kang Banu mewakili Dapil Tanah Sareal ya, sasaran apa, bidang apa yang akan lebih kepada prioritas bidang komisinya? ya di bidang manapun secara pribadi saya siap. Siap ya, ditempatkan di mana Mau pun di ya. bidang ekonomi, mau di bidang kesehatan, kemasyarakatan saya siap. Tapi secara hati nurani saya pastikan bahwa sesuai kemampuan saya, bahwa yang sudah saya kerjakan selama ini adalah advokasi kesehatan, advokasi pendidikan, maka saya mungkin akan berminat di awal adalah Komisi 4. Tapi bukan berarti nanti akan saya standby di Komisi 4 terus. Mungkin aja nanti bisa pindah Komisi 1, 2, 3. diputar ya. Ya kan? Betul, seperti itu. Tapi memang tadi prioritasnya dari hati nurani pendidikan dan Kesehatan. ya. Memang pendidikan kesehatan. Nah, kalau bicara melihat pendidikan saat ini di Kota Bogor, pandangan Kang Banu sendiri bagaimana? Untuk pendidikan di Kota Bogor itu kan Pak Wali menyampaikan bahwa Kota Bogor ini harus menjadi kota ramah anak. Ya, betul. Dan juga banyak juga sekarang terjadi kasus yang baru akhir-akhir ini ada guru yang melakukan pencabulan di salah satu sekolah negeri lagi SD ya, tingkatan SD. Itu menjadi salah satu yang mencoreng Kota Bogor. Ini harus ditertibkan. Saya mengusulkan kemarin ke Pak Wali lewat media online. Saya bilang bahwa harus didukung pernyataan Pak Wali untuk memasang CCTV di lingkungan sekolah, terutama di kelas-kelas. Kenapa kejadian yang kemarin itu kan adanya kejadian di kelas di luar jam belajar tuh, ketika ada les tambahan dari guru tersebut. Nah, makanya harus ada sistem keamanan yang lebih kuat. Memang berarti sampai saat ini memang belum ada ya sistem keamanan tadi ya? Belum ada. Oke. Mungkin ada di beberapa sekolah Yang memang sekolah bicara sekolah elit mungkin ya, atau favorit atau ya? negeri favorit, swasta, tapi tidak merata. Ya, harusnya Makanya merata ya? harusnya merata. Apalagi di negeri yang anggarannya dari pemerintah, gitu kan? Itu juga salah satu bagian nanti di mana ketika Kang Banu jadi anggota dewan, itu satu catatan ya, bahwa keamanan di sekolah harus merata, bukan hanya di sisi sekolah favorit, tapi merata secara pelosok ya. Betul. Oke. Kesehatan. Apa tuh pandangannya saat ini di Kota Bogor? Apakah sudah bagus, baik, atau memang bagaimana? Nah, untuk kesehatan saya pertama ingin mengapresiasi dulu bahwa Kota Bogor hari ini mendapatkan satu gelar yaitu UHC, yaitu Universal Health Coverage, di mana peserta BPJS di masyarakat Kota Bogor hampir 99% sudah tercover nih oleh BPJS. Nah, itu tinggal ditingkatkan lagi kalau bisa sampai 100%. Bener gak? Ditambah untuk saat ini RSUD di Kota Bogor kan masih hanya satu. Nah, berarti harus ditambah lagi. Harus ditambah lagi. Kenapa? RSUD di Kota Bogor, dari ujung Kota Bogor, misalkan dari timur, dari Tanah Sareal gitu kan, mungkin tidak akan mencukupi kapasitasnya di RSUD itu aja. Nah, itu harus mungkin bisa ditambah lagi. Kalaupun tidak, pemerintah harus bisa bekerja sama dengan rumah sakit swasta untuk bisa mengcover juga nih pasien-pasien yang ketika memang di RSUD tidak bisa diterima dari pemerintah. Makanya kemarin juga saya mengusulkan setiap kelurahan harus punya minimal satu ambulans. Kalau total satu Kota Bogor ada 68 kelurahan, kalau bisa berarti harus ada dianggarkan 68 ambulans. Supaya apa? Jadi nanti ketika ada pasien yang membutuhkan, tidak hanya ke RSUD, misalkan karena kuotanya penuh, ambulans itu sudah standby bisa ke rumah sakit swasta yang lain. Oke. Kan sampai saat ini belum terrealisasi kan? Belum terrealisasi. Itu jadi satu perjuangan juga nanti ke depannya ya. Betul. Nah, apa catatan Kang Banu untuk anak muda masa depan nih? Apalagi kalau misalkan nanti terpilih, itu kan sudah mewakili gitu kan. Sekarang kita tahu ya, banyak tawuran juga. Bahkan masyarakat ini apa nih? Pandangan Kang Banu gimana nih tentang anak muda nih? Saya sambil nyeruput kopi dulu. Oke, ngerokok juga boleh dong, no? Ada rokok nggak, no? Ya. Ah, ini kan menarik nih. Makasih Kang dari pertanyaannya. Gini, anak muda jangan pernah menjual kemudaannya. Artinya apa? Anak muda itu harus melihat, harus bekerja keras untuk bisa menciptakan skill-skill yang baru, kemampuan, kapasitas, kapabilitas untuk bisa diterima di masyarakat.
Anak muda harus bisa memilih, harus bijak memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk dan yang salah. Dihindari yang buruk dan salah tadi. Seperti yang Kang Dani sampaikan, tawuran udah jelas-jelas itu merugikan. Jangan pernah didekati. Narkoba apalagi jangan pernah didekati. Anak muda harus bijak dalam menentukan keputusan. Karena apa? Keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan hasil akhir kehidupan kita di masa depan. Berarti yang salah siapa sih kalau misalkan memang anak muda masih tidak jera ya? Padahal banyak contoh-contoh anak muda, khususnya pelajar ya, yang memang dia melakukan hal-hal negatif. Jadi kan dia sekolah tidak lanjut, putus karena memang tadi ada perkara pidana yang dia lakukan secara tidak tanggung jawab, melukai pelajar lain, bahkan menewaskan gitu kan. Betul. Nah itu gimana ya? Kembali lagi, kalau kita tanya atau kita bilang siapa yang salah, kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Yang sangat saya kritisi, ketika anak muda yang belum punya kesiapan mental, secara ekonomi juga tidak siap, lalu memutuskan menikah dan punya anak. Siapa yang menjadi korban ketika terjadi perceraian? Pasti anaknya. Suatu saat nanti kejadian seperti itu, ketika ekonominya nggak siap dari orang tuanya, ya kan, anaknya putus sekolah. Kembali lagi yang terjadi apa? Kriminalitas. Dari situ makanya harus terjadi, harus ada sosialisasi dari pemerintah, harus ada penanganan yang lebih ketat dari pemerintah ketika ada pasangan yang nikah muda tapi tidak siap secara mental ataupun fundamental secara ekonominya nggak kuat. Dari situ pemerintah harus bisa antisipasi. Tapi bisa juga misalnya memang satu keluarga yang memang anaknya sudah beranjak dewasa, remaja, tapi dari sisi faktor pendidikan terhadap orang tua kepada anak, atau tadi bicara soal ekonomi di tengah-tengah keluarga, bisa menimbulkan anak pun jadi tidak terdidik dengan baik. Sehingga anak itu juga melakukan banyaklah hal-hal negatif, kriminal, karena memang tadi didikan orang tuanya itu juga tidak terlalu memberikan perhatian yang lebih gitu kan. Setuju ya? Setuju ya. Wadah-wadah kreativitas anak muda untuk bisa berkarya itu harus lebih digencarkan. Dan sekarang yang paling penting, Kang Dani, pemerintah jangan pernah tutup mata tentang kesehatan mental. Hari ini pemerintah juga banyak menyampaikan bahwa peran ayah itu sangat penting dalam keluarga. Jangan pernah kita sudah membuat anak terus kita lepas tangan. Peran ayah dalam pendidikan keluarga itu sangat penting. Nah, kesehatan mental dan juga tadi wadah kreativitas untuk anak. Kalau bisa semenjak dini kita sudah membuka jalan selebar-lebarnya, sebesar-besarnya, seluas-luasnya, agar anak kita bisa menentukan nanti ke depannya mau apa. Iya, benar. Menarik, Bahasa Cerita TV. Inilah obrolan anak muda yang memang inovatif, gitu kan, berkualitas, punya gagasan. 2019 mencalonkan. Nah, sekarang mencoba lagi. 2019 itu kegagalan apa yang sehingga membuat Kang Banu itu sendiri ya, yang harusnya mendapatkan 2 kursi jadi 1 kursi, ya artinya tidak lolos sampai ke parlemen. Itu menjadi salah satu pelajaran nggak sehingga nanti akan dibawa ke 2024 ini? Bagaimana tuh? Pastinya 2019 ketika saya gagal itu adalah suatu pelajaran yang sangat berharga, pengalaman yang saya dapatkan bahwa banyaklah kesalahan-kesalahan. Salah satunya yang saya sangat sesalkan mungkin kemarin ketika 2019 saya kurang kerja keras, kurang kerja cerdas. Ya kan, mungkin juga kerjanya kurang ikhlas, ya kan. Benar. Ada rasa ketika masyarakat dibantu tapi mereka tidak berterima kasih. Akhirnya kan kita juga jadi down. Nah, mungkin nanti ketika saya maju lagi, hari ini saya maju lagi, saya ingin mengesampingkan itu semua. Saya ingin kerja keras, kerja lebih cerdas, ikhlas, kerja lebih ikhlas. Gitu. Itu doa dari orang tua juga. Pasti. Ini kan Bahasa Cerita TV, kita perlu ketahui juga Kang Banu ini salah satu putra dari anggota dewan yang sudah 2 periode menjabat di Kota Bogor, yaitu Ibu Ati Sumadadikarya. Jadi memang inilah regenerasi Ibu Ati Sumadadikarya yang menggantikan kedudukan ibu ke depan gitu kan, untuk menjadi wakil rakyat yang memang tentu bukan hanya sekedar menjabat, tapi tugas 3 fungsi anggota dewan itu kan legislasi, anggaran, dan pengawasan itu kan penting. 3 fungsi itu bisa dilakukan karena kan ada juga beberapa yang anggota dewan yang memang pengawasannya kurang nih, gitu kan, sehingga
tidak terkontrol dengan baik, banyak-banyak hal-hal yang memang kira-kiranya yang tidak kita inginkan terjadi. Optimis, yakin 2024 bisa lolos ke parlemen. Optimis pasti. Dengan target, Pokoknya jadi. jadi Kalau suara berapapun, insya Allah saya yakin apa yang sudah kita kerjakan tidak mungkin mengkhianati ya, hasilnya. Oke. Dari target itu bukan hanya menang, tapi dilantik. Betul. Menang belum tentu dilantik. Iya. Tapi betul. kalau sudah dilantik, sudah pasti dia Sudah pasti. akan menang. Terakhir, yang ditawarkan untuk anak muda sebagai sosok muda apa sih? Kalau saya, tadi saya bilang, saya tidak menawarkan kemudaan saya. Saya tidak menawarkan bahwa saya sosok muda untuk anak mudanya. Ketika saya maju di politik, saya bukan hanya milik anak muda. Yang saya tawarkan adalah kemampuan saya. Yang saya tawarkan adalah kemampuan saya untuk bisa melayani masyarakat. Saya tidak akan pilih-pilih. Mau dia anak muda, mau dia orang tua, mau dia generasi yang akan datang nanti, tetap harus kita pikirkan dan harus kita pecahkan masalahnya. Dan Kang Banu menjadi inspirasi mereka. Menjadi, nah itu motivasi betul. mereka gitu. Ketika kan. saya maju, jangan menjual kemudahan kita. Percuma, anak muda nggak akan bisa ditipu. Mau dia pakai baju anak muda, mau dia memang umurnya masih muda. Kadang-kadang ada juga anak muda jiwanya tua, ya kan? Betul. Ada juga anak muda yang tidak punya solusi, tidak solutif, ya kan? Nah, tapi harus menjadi contoh ketika ada anak muda yang mau maju dan bisa memberikan solusi. Betul. Menarik Bahasa Cerita TV, obrol singkat dengan Kang Banu, salah satu calon legislatif Dapil Tanah Sareal Kota Bogor. Nomor urut berapa? Nomor 5. PDI Perjuangan. Ada yang disampaikan nggak kepada warga Tanah Sareal umumnya Kota Bogor? Ya, permasalahan di Kota Bogor masih banyak. Permasalahan juga masih akan selalu terjadi yang baru. Jangan pernah salah memilih. Harus memilih yang benar, harus memilih yang sudah kita kenal dan bisa tentunya menyelesaikan masalah-masalah yang kita alami hari ini dan juga bisa menjadi tempat kita untuk melaporkan semua kejadian-kejadian itu. 5 tahun terlalu lama ketika kita menderita. 5 tahun akan cepat ketika kita merasakan hidup kita layak. Terima kasih. Itu kutipan yang memang kita patut renungkan, kita patut juga pikirkan supaya masyarakat cerdas ya untuk memilih 5 tahun ke depan calon-calon pemimpin yang akan datang. Kang Banu, terima kasih banyak. Kita cus dulu deh. Mantap. Terima kasih atas waktunya. Siap. Sukses selalu. Saya tunggu undangan selanjutnya. Siap. Sudah di studio. Mudah-mudahan nanti Kang Banu ke depan punya studio. Amin. Barang. Oke. Bahasa Cerita TV, waktu kita berbincang meskipun tidak terlalu panjang tapi banyak makna dan kutipan-kutipan beliau, ambil hikmahnya. Terus kedua tadi pemuda atau masyarakat takut untuk berbuat, jangan takut untuk terjun ke politik. Betul. Maju terus pemuda Kota Bogor, pemuda Indonesia. Terima kasih Kang Banu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.